Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumantri NIM A1H1190032 jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan media pembelajaran. Poin pertama yaitu A. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termaksud juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Poin kedua yaitu B. Pengertian strategi menurut para ahli. Terbagi menjadi 3 yaitu Freilbeck dan Driscoll tahun 1092 mengatakan bahwa pengertian strategi pembelajaran adalah untuk mencapai berbagai tujuan dalam materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam lingkungan yang berbeda juga. Yang kedua yaitu Ray Gould, Bunderson dan Merrill tahun 1977 berpendapat bahwa pengertian strategi pembelajaran adalah suatu cara pengorganisasikan isi belajar disebut sebagai struktur strategi yang mengarah pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis konsep atau fakta prosedur yang prinsip yang berkaitan. Yang ketiga yaitu Gerard dan Elliot tahun 1980 mengatakan bahwa pengertian strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang terdiri dari sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada para siswa. Poin ketiga yaitu C. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dengan cara mengutamakan proses berpikir secara analitis dan kritis. Maksudnya berpikir analitis dan kritis dalam mencari serta menemukan sendiri jawaban dari masalah yang ditanyakan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan para siswa dan kelompok tertentu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah suatu strategi pembelajaran dengan cara mengutamakan pada proses penyampaian ilmu atau materi yang dilakukan secara verbal oleh guru kepada siswa, agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang dapat membantu para pengajar atau guru antara situasi dunia nyata para siswa dengan materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Poin kelima itu strategi pembelajaran peningkatan. Kemampuan berpikir strategi pembelajaran ini dilakukan dengan mengutamakan pada kemampuan berpikir yang dimiliki setiap siswa. Semua materi yang diberikan tidak dijelaskan begitu saja, tetapi para siswa akan dibimbing untuk dapat menemukan konsep yang seharusnya dikuasai dengan proses dialogis secara terus-menerus dan manfaatkan pengalaman yang dimiliki para siswa. Yang keenam yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang berisi rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah mengutamakan pada proses penyelesaian masalah yang telah dihadapi secara ilmiah. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah jenis strategi pembelajaran portable dokumen format atau PDF yang berhubungan pada volume atau nilai yang tidak mudah diukur, sebab dikarenakan menyangkut pada kesadaran diri seorang yang telah tumbuh pada diri siswa. Selanjutnya itu konsep dasar strategi pembelajaran. Pertama, spesifikasi dan kualifikasi. Perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Yang kedua yaitu memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat,
menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas yang telah dilakukannya. Poin selanjutnya itu tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat menyediakan informasi atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Yang kedua yaitu dapat memberikan isi pembelajaran kepada para siswa atau pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu pola-pola belajar siswa. Tipe 1 yaitu signal learning atau belajar isyarat. Diberikan stimulus secara serempak, pengulangan yang menghasilkan respon yang bersifat umum dan emosional. Tipe 2 yaitu stimulus respon learning. Kemampuan tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui latihan respon dapat diatur dan dikuasai. Yang selanjutnya tipe 3, chaining atau rantai atau rangkaian. Kesinambungan pengulangan dan reinforcement antar satuan ikatan SR. Tipe 4 yaitu verbal association atau asosiasi verbal, membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan yang saling mengikuti atau contiguity. Tipe 5, discrimination learning atau belajar diskriminasi. Belajar mengadakan pembeda, pemilih pola respon yang paling sesuai setelah siswa memiliki kemahiran. Tipe 6, concept learning atau belajar konsep berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya membentuk suatu pengertian atau konsep. Tipe 7 yaitu rule learning, belajar aturan, membuat generalisasi hukum dan aturan. Tipe 8, problem solving atau pemecahan masalah, belajar memecahkan masalah. Poin selanjutnya itu G, sistem belajar mengajar. Yang pertama yaitu inquiry discover. Learning adalah strategi yang digunakan guru dengan memberikan kepada anak untuk mencari dan menemukan sendiri hasil belajarnya. Yang kedua itu expository learning. Dalam sistem ini guru menyajikan bahwa dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi atau sistematik dan lengkap sehingga siswa tinggal menyimak dan mencernanya secara teratur dan tertib. Yang ketiga itu mystery learning atau belajar tuntas. Proses belajar yang berorientasi pada prinsip mastery learning ini harus dimulai dengan penguasaan bagian terkecil untuk kemudian baru dapat melanjutkan ke dalam satuan atau modul atau unit berikutnya. Selanjutnya itu humanistic education. Teori belajar ini menitik keberatkan pada upaya membantu siswa agar ia sanggup mencapai perwujudan diri atau self realization sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimilikinya. Kriteria utama metode ini antara lain yaitu bahwa guru hendaknya tidak membuat jarak yang tidak terlalu tajam dengan siswa. Pengorganisasian kelompok belajar adalah strategi guru dengan mengorganisasi peserta didik dalam kelompok belajar. Poin selanjutnya yaitu pendekatan dalam belajar mengajar, yaitu poin pertama yaitu pendekatan individual adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan perkembangan potensi masing-masing siswa secara optimal. Yang kedua itu pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kawanan sosial. Yang ketiga, pendekatan bervariasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang menilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, dan norma agama. Yang kelima, pendekatan pengalaman adalah pendekatan yang memberikan pengalaman keagamaan kepada siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai. Yang keenam yaitu pendekatan emosional adalah usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya agar bertambah kuat keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran ajaran agamanya. Yang ketujuh yaitu pendekatan rasional adalah bagaimana memberikan peranan kepada akal atau rasio dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama
atau termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Kemampuan akal atau rasio akhirnya dijadikan pendekatan rasional guna kepentingan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ke-8 yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh anak di sekolah, bukan hanya sekedar pengisian otak tetapi diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik secara individu maupun secara makhluk sosial. Yang ke-9 yaitu pendekatan keagamaan adalah dapat membantu guru untuk memperkecil kerdilnya jiwa di dalam diri siswa, yang pada akhirnya nilai-nilai agama tidak dicemoohkan dan dilecehkan, tetapi diyakini dan dipahami, dihayati dan diamalkan secara hayat siswa di kandung badan. Yang ke-10 yaitu pendekatan kebermaknaan adalah dalam rangka penguasaan bahasa Inggris tidak mengabaikan masalah. Pendekatan yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar kegagalan penguasaan bahasa Inggris oleh siswa. Salah satu sebabnya adalah kurang tepatnya pendekatan yang digunakan oleh guru. Selain faktor seperti faktor sejarah, fasilitas, dan lingkungan serta kompetensi guru itu sendiri, kegagalan pengajaran tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan menjadi masalah bagi siswa dalam setiap jenjang pendidikan yang dimasukinya. Karenanya, perlu dipecahkan. Salah satu alternatif ke arah pemecahan masalah tersebut diajukanlah pendekatan baru, yaitu pendekatan kebermaknaan. Poin selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik yang dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Yang poin selanjutnya itu jenis-jenis metode pembelajaran yang terbagi yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode reitasi atau pekerjaan rumah, metode kerja kelompok, metode sosio atau drama dan bermain peran, metode karya wisata, metode drill atau latihan siap, metode sistem regum. Yang selanjutnya itu poin selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pemilihan metode anak didik berdasarkan aspek biologis, intelektual, dan biologis. Tujuan yang akan dicapai, situasi secara aktual, fasilitas pendukung, guru, kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman belajar.